Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini, kita akan memasuki sebuah sanggar tua yang lembab dan penuh dengan bau lilin malam. Tokoh kita bernama Sekar. Dia adalah seorang pewaris muda yang kembali ke kampung halamannya untuk mengurus peninggalan neneknya. Namun, dia menemukan sesuatu yang seharusnya tetap tersembunyi di balik tumpukan kain usang. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan kisah mistis lainnya. Selamat mendengarkan. Sekar berdiri di depan pintu kayu jati yang kokoh. Bangunan di hadapannya adalah sanggar batik milik mendiang neneknya yang sudah lama tidak beroperasi. Dinding kayunya berwarna gelap dimakan cuaca, dan genteng tanah liatnya sudah ditumbuhi lumut hijau tebal. Suasana sore itu hening, hanya ada suara angin yang menggesek daun pohon mangga di halaman depan. Sekar mendorong pintu berat itu perlahan, engsel besi yang berkarat mengeluarkan jeritan panjang yang menyakitkan telinga. Aroma khas langsung menyambutnya begitu dia melangkah masuk. Bau lilin malam yang sudah tua bercampur dengan debu lembab dan aroma kain katun apek. Cahaya matahari sore hanya mampu menembus sedikit lewat celah-celah ventilasi di dinding atas. Ruangan itu luas, memanjang ke belakang dengan lantai ubin yang dingin. Di sisi kiri dan kanan, rak-rak kayu berdiri tegak penuh dengan gulungan kain putih dan peralatan membatik yang ditinggalkan begitu saja. Wanita muda itu berjalan pelan menyusuri lorong di antara rak-rak tersebut. Jarinya menyapu permukaan meja kerja yang tertutup debu tebal. Jejak jarinya tertinggal jelas di sana. Sekar datang ke sini dengan niat membersihkan tempat ini. Mungkin menjual sisa peralatannya atau menghidupkan kembali usaha keluarga yang mati suri ini. Dia mulai memindahkan beberapa tumpukan kain perca yang berserakan di atas meja utama. Kain-kain itu terasa kaku dan rapuh di tangannya. Saat dia mengangkat tumpukan kain paling bawah, tangannya membentur sesuatu yang keras. Ada sebuah benda tersembunyi di sana, sebuah kotak kayu persegi panjang yang warnanya hampir menyatu dengan permukaan meja. Kotak itu terbuat dari kayu jati tua. Ukirannya halus dan rumit, memenuhi seluruh permukaan tutupnya. Sekar menarik benda itu mendekat ke arah sumber cahaya. Debu tebal menutupi detail ukirannya, tetapi dia bisa melihat bahwa kotak ini disimpan dengan sengaja, bukan sekadar barang yang terlupakan. Tidak ada kunci atau gembok yang mengamankan kotak tersebut. Tutupnya hanya menempel rapat karena berat kayu itu sendiri. Sekar mengangkat penutupnya dengan hati-hati. Bau kapur barus yang tajam dan menyengat langsung tercium, memenuhi rongga hidungnya. Di dalam kotak itu, terlipat rapi selembar kain mori halus. Warnanya sudah berubah menjadi kekuningan, menandakan usianya yang tidak muda. Sekar mengeluarkan kain itu dan membentangkannya di udara. Kain itu ternyata sudah dibatik sebagian. Garis-garis lilin malam berwarna coklat tua telah mengeras di atas permukaan kain, membentuk sebuah pola yang belum selesai. Bagian pinggir kain sudah terisi penuh dengan motif isian yang sangat detail dan rapi. Namun, bagian tengahnya masih kosong melompong. Motif yang tergambar di sana cukup aneh. Itu bukan motif bunga atau hewan yang biasa Sekar lihat. Pola itu berupa garis-garis yang meliuk liar, saling membelit dan menumpuk satu sama lain. Bentuknya menyerupai akar pohon beringin tua yang merambat turun dan mencekik batang utamanya sendiri. Garis-garis lilin itu terlihat tebal dan tidak rata, seolah digoreskan dengan emosi yang meledak-ledak. Ada ketidakaturan yang mengganggu mata, tetapi sekaligus memiliki daya tarik yang sulit dijelaskan. Sekar meletakkan kain itu di atas meja dan merabanya. Tekstur lilin yang mengeras terasa dingin di ujung jarinya. Sebagai seorang pembatik, dia merasakan dorongan alami untuk melihat pola itu utuh. Rasanya seperti melihat kalimat yang terpotong di tengah jalan. Ada rasa penasaran yang menggelitik pikirannya tentang bagaimana bentuk akhir dari motif akar rumit tersebut. Tanpa berpikir panjang tentang sejarah kain itu, Sekar mengambil keputusan.
Dia berjalan menuju sudut ruangan, mengambil sebuah gawangan kayu penyangga kain. Dia membersihkan debu dari tiang penyangga itu dan menyampirkan kain warisan tersebut di sana. Kain itu menggantung diam, menampilkan motif setengah jadinya yang tampak seperti luka menganga di atas kain putih. Sekar lalu bergerak ke arah dapur kecil di belakang sanggar. Dia mencari wajan tembaga kecil dan kompor minyak tanah. Dia menemukan sisa lilin malam batangan di dalam lemari penyimpanan. Niatnya sederhana, dia hanya ingin mencoba menyambung sedikit garis yang terputus itu. Dia ingin membuktikan pada dirinya sendiri bahwa tangannya masih luwes memegang canting. Sekar tidak menyadari bahwa kotak jati tempat kain itu berasal memiliki ukiran peringatan kecil di bagian dasarnya yang kini tertutup debu. Sebuah peringatan agar isinya tidak pernah diselesaikan oleh tangan manusia. Malam telah turun sepenuhnya di dalam sanggar. Suara jangkrik dan kodok dari area persawahan di belakang bangunan terdengar samar, tertutup oleh dinding kayu yang tebal. Sekar telah memutuskan untuk memulai pekerjaannya malam itu juga. Dia merasa waktu adalah hal yang paling berharga saat ini. Semakin cepat dia menyelesaikan kain itu, semakin cepat dia bisa membuktikan bahwa keputusan untuk kembali ke desa ini bukanlah kesalahan. Dia duduk di bangku kayu kecil setinggi lutut, posisi khas para pembatik. Di sebelah kanannya, kompor minyak tanah kecil menyala dengan api biru yang stabil. Di atasnya, wajan tembaga kecil sudah terisi potongan-potongan lilin malam yang dia temukan di lemari. Sekar menunggu dengan sabar agar bahan itu mencair sepenuhnya. Panas dari kompor mulai menghangatkan sisi kanan tubuhnya, kontras dengan udara malam yang dingin dan lembab di dalam ruangan besar itu. Lilin di dalam wajan mulai meleleh. Bentuk padatnya perlahan runtuh menjadi cairan kental berwarna coklat tua. Biasanya, proses ini akan menghasilkan aroma yang khas. Bau lilin lebah, getah damar, dan minyak kelapa yang bercampur menjadi satu. Aroma itu biasanya manis, hangat, dan menenangkan. Itu adalah bau yang selalu dirindukan Sekar dari masa kecilnya, saat menemani neneknya bekerja. Namun, malam ini ada yang berbeda. Saat cairan itu mulai mendidih pelan, aroma yang menguar bukanlah bau manis yang dia kenal. Udara di sekitar kompor berubah menjadi berat dan tidak sedap. Tercium bau anyir yang tajam, mirip bau besi berkarat yang basah terkena hujan. Di sela-sela bau anyir itu, terselip aroma lain yang lebih halus namun membuat perut mual. Bau bunga melati yang sudah layu dan membusuk. Aroma yang biasa tercium di tumpukan sampah sisa upacara pemakaman. Sekar menutup hidungnya dengan punggung tangan. Dia mendekatkan wajahnya sedikit ke wajan, memeriksa apakah ada bangkai serangga atau kotoran tikus yang masuk ke dalam adonan lilin itu. Cairan coklat itu terlihat bersih dan mengkilap memantulkan cahaya lampu minyak. Tidak ada benda asing, warnanya normal, kekentalannya pas. Hanya baunya yang salah. Sekar mencoba mengabaikan gangguan penciuman itu. Mungkin lilin ini sudah terlalu tua, pikirnya. Bahan alami yang disimpan bertahun-tahun di tempat lembab pasti akan mengalami perubahan kualitas. Selama lilin itu masih bisa menempel di kain dan menahan warna, baunya tidak menjadi masalah besar. Dia mengambil canting dari meja. Alat kecil dari tembaga dengan gagang bambu itu terasa pas di genggamannya. Dia mencelupkan ujung canting ke dalam cairan panas, membiarkannya terisi penuh, lalu mengangkatnya. Dia meniup ujung cucuk canting sebentar agar lilin tidak terlalu panas saat menyentuh kain. Tangan kirinya menahan kain mori yang terbentang di gawangan, sementara tangan kanannya mulai mengayunkan canting menuju permukaan kain. Dia membidik garis putus pada motif akar yang belum selesai itu. Ujung canting menyentuh kain putih. Cairan lilin mengalir keluar. Reaksi yang terjadi di atas kain itu membuat tangan Sekar berhenti mendadak. Cairan lilin itu tidak duduk diam di atas permukaan kain seperti seharusnya. Lilin itu tidak membeku membentuk garis tegas yang menahan batas warna. Sebaliknya, cairan itu meresap liar ke dalam serat benang. Garis yang seharusnya tipis dan rapi itu melebar ke samping, menyebar seperti tinta hitam yang diteteskan di atas kertas basah. Bentuknya menjadi tidak beraturan, bergerigi, dan kotor.
Sekar mengerutkan kening. Dia segera mengambil kain lap dan mencoba menghapus lelehan yang salah itu sebelum mengeras. Namun, noda itu sudah menempel kuat. Warnanya bukan coklat kekuningan seperti lilin biasa, melainkan tampak lebih gelap, hampir hitam di bawah temaram lampu. Sekar menggosoknya dengan kuku jempol, tetapi noda itu tidak mau hilang. Rasanya bukan seperti lapisan lilin di atas kain, melainkan kain itu sendiri yang berubah warna menjadi busuk dari dalam. Dia mencoba lagi di bagian lain yang masih kosong. Hasilnya sama. Goresan canting yang dia buat justru merusak kehalusan kain mori itu. Cairan itu seperti hidup, mencari celah serat benang untuk menyusup masuk dan menolak untuk dibentuk sesuai keinginan pembuatnya. Sekar meletakkan cantingnya kembali ke wajan agar tetap panas. Dia memandangi motif akar yang sudah ada sebelumnya. Garis-garis lama buatan neneknya terlihat begitu sempurna, tajam dan tegas. Kontras sekali dengan bercak jelek yang baru saja dia buat. Sekar merasa ada penolakan dari benda mati itu. Kain ini seolah tidak mau disentuh oleh tangan baru. Suasana di dalam sanggar terasa semakin tidak nyaman. Bayangan-bayangan dari tumpukan kain di rak terlihat seperti sosok-sosok yang berdiri diam mengawasi dari kegelapan. Sekar merasa diawasi dari arah belakang, tepat di titik buta penglihatannya. Beberapa kali dia menoleh cepat ke arah pintu masuk, memastikan tidak ada orang lain yang masuk diam-diam. Pintu itu tertutup rapat, jendela-jendela gelap gulita. Rasa lelah mendadak menyerang fisiknya. Matanya terasa berat dan pedih, mungkin efek dari asap tipis lilin yang berbau aneh itu. Sekar memutuskan untuk berhenti, memaksakan diri membatik dengan kondisi bahan yang buruk dan konsentrasi yang kacau hanya akan merusak kain warisan itu lebih parah lagi. Dia mematikan kompor minyak. Api biru itu mengecil lalu padam, menyisakan bau sumbu terbakar yang bercampur dengan bau anyir tadi. Sekar meletakkan canting di atas meja kayu di sampingnya, berjajar rapi dengan wadah-wadah pewarna yang kosong. Dia tidak menurunkan kain dari gawangan. Dia membiarkan kain itu tetap terbentang, motif akarnya menghadap ke arah pintu, seolah menyambut siapapun yang akan masuk. Sekar mengambil lampu penerangan dan berjalan keluar dari ruang kerja sanggar, menuju rumah utama yang terhubung oleh koridor pendek. Dia butuh tidur, dia butuh udara segar yang tidak berbau bunga busuk. Malam itu berlalu tanpa mimpi. Sekar tidur sangat lelap, seperti orang yang dibius. Cahaya matahari pagi yang cerah membangunkannya. Sekar merasa lebih segar, semangatnya kembali muncul. Dia berpikir mungkin kejadian semalam hanya karena dia terlalu lelah dan lilinnya belum tercampur rata. Pagi ini dia berencana untuk mengganti lilin itu dengan stok baru yang mungkin bisa dia beli di pasar desa. Sekar berjalan kembali ke sanggar dengan langkah ringan. Dia membuka pintu penghubung dan membiarkan cahaya pagi masuk menerangi ruang kerja yang luas itu. Debu-debu terlihat berterbangan di udara dalam sorotan sinar matahari. Langkahnya terhenti tepat 3 meter dari meja kayu. Ingatannya tentang posisi barang-barang semalam masih sangat jelas. Dia ingat betul meletakkan canting di atas meja kayu di sebelah kanan kompor. Dia ingat betul kain itu menghadap lurus ke depan. Namun kenyataan di depannya kini berbeda. Canting itu tidak ada di atas meja. Alat tulis batik itu kini menancap tegak lurus di atas bantalan duduk busa tempat dia duduk semalam. Gagang bambunya menjulang ke atas, sementara ujung cucuk tembaganya terbenam ke dalam busa, seolah ada yang menusukannya dengan tenaga kuat karena marah. Dan kain itu, gawangan kayu penyangga kain itu telah berputar posisi hampir 90 derajat. Kain mori itu kini tidak lagi menghadap ke pintu, melainkan menghadap ke sudut ruangan yang paling gelap, tempat tumpukan barang-barang bekas ditumpuk tinggi. Kain itu seolah sengaja diputar agar tidak ada yang bisa melihat motifnya dari arah pintu masuk. Sekar mendekat dengan hati-hati. Dia mencabut canting yang menancap di bantal duduk itu. Ujungnya dingin. Tidak ada jejak orang lain di lantai yang berdebu tipis itu selain jejak kakinya sendiri dari semalam. Tidak ada angin yang cukup kuat di dalam ruangan tertutup untuk memutar tiang kayu seberat itu. Sekar menatap kain mori yang kini membelakanginya. Motif akar di kain itu tampak lebih gelap daripada semalam. Dia berjalan memutar untuk melihat sisi depannya.
Saat matanya menelusuri pola rumit itu, dia menyadari satu hal lagi yang membuat darahnya berdesir. Noda melebar yang semalam dia buat dengan susah payah, bercak jelek yang gagal dia hapus itu, kini sudah hilang bersih. Kain itu kembali putih mulus di bagian yang dia kerjakan semalam. Seolah goresan tangannya semalam telah dihapus total oleh sesuatu yang tidak terlihat. Kain itu kembali ke kondisi semula, menolak campur tangan Sekar, dan menanti sesuatu yang lain untuk melanjutkannya. Rasa kantuk yang semalam begitu berat menekan kelopak mata Sekar, kini lenyap tak berbekas. Padahal hari sudah larut, dan jam dinding di ruang tengah rumah utama sudah berhenti berdetak sejak lama. Tubuh Sekar terasa lelah, tetapi pikirannya terus tertuju pada satu titik di bangunan belakang. Sanggar tua itu memanggilnya. Ada dorongan aneh yang menggelitik di belakang kepalanya. Sebuah paksaan halus untuk kembali duduk di depan kain mori yang belum selesai itu. Sekar menyerah pada dorongan itu. Dia berjalan menembus koridor gelap yang menghubungkan rumah dan sanggar. Langkah kakinya terdengar bergema di lantai ubin yang dingin. Dia tidak membawa lampu tambahan, hanya mengandalkan sisa cahaya bulan yang masuk dari ventilasi atap. Saat dia membuka pintu sanggar, bau itu langsung menyergapnya lagi. Bau anyir darah dan bunga busuk yang kini terasa jauh lebih pekat, seolah udara di dalam ruangan itu sudah jenuh dengan aroma kematian. Dia menyalakan lampu minyak di meja kerjanya. Cahaya kuning yang lemah mulai menerangi area sekitar gawangan. Kain mori itu masih tergantung di sana, diam dan kaku. Sekar merasa lega melihat posisinya tidak berubah lagi sejak dia tinggalkan tadi pagi. Kain itu masih menghadap ke sudut gelap, membelakangi pintu masuk. Sekar memutar tiang penyangga itu perlahan agar kain kembali menghadap ke arahnya. Dia duduk di bangku kecilnya. Tangannya bergerak otomatis menyalakan kompor minyak. Api biru menyala, menjilat pantat wajan tembaga yang berisi lilin malam. Sambil menunggu lilin mencair, Sekar memusatkan perhatiannya pada motif batik di hadapannya. Dia ingin mempelajari pola rumit itu sekali lagi sebelum mencoba menorehkan canting. Mata Sekar menelusuri garis-garis coklat tua yang sudah mengeras di atas kain putih. Semakin lama dia menatap, semakin dia merasa ada yang ganjil dengan gambar itu. Semalam, dia yakin motif itu adalah akar pohon beringin yang saling membelit. Namun, di bawah cahaya lampu yang bergoyang pelan malam ini, persepsinya mulai bergeser. Garis-garis lengkung itu tidak terlihat seperti serat kayu. Teksturnya terlihat lunak dan basah. Sekar mendekatkan wajahnya. Nafasnya tertahan. Pola-pola kecil yang mengisi ruang di antara garis utama itu bukan sekadar isian abstrak atau titik-titik biasa. Titik dan garis lengkung itu tersusun membentuk pola yang sangat spesifik. Itu adalah wajah. Bukan satu wajah besar, melainkan ratusan wajah kecil yang tersembunyi di dalam jalinan garis. Wajah-wajah itu tampak terhimpit satu sama lain, tumpang tindih dalam penderitaan. Ada yang matanya melotot, ada yang mulutnya terbuka lebar seolah sedang menjerit kesakitan, dan ada yang menyeringai jahat. Semuanya tergambar detil menggunakan lelehan lilin yang beku. Sekar menggosok matanya, berharap ini hanya ilusi mata. Namun, saat dia membuka mata kembali, wajah-wajah di kain itu semakin jelas. Bahkan, mereka terlihat bergerak. Garis lilin yang keras itu tampak menggeliat pelan. Mulut-mulut kecil pada motif itu membuka dan menutup, seolah sedang merapal mantra bisu. Mata-mata lilin itu berkedip lambat. Sekar memundurkan wajahnya dengan cepat. Jantungnya berpacu kencang. Dia menatap kain itu dengan horor. Kain itu bukan sekadar benda mati yang digambari, melainkan seperti kulit hidup yang ditato dengan jiwa-jiwa yang terperangkap. Di sebelahnya, suara mendesis terdengar kasar. Sekar menoleh ke arah kompor. Cairan lilin di dalam wajan itu mendidih hebat. Gelembung-gelembung udara besar meletup-letup di permukaannya, memecahkan ketenangan cairan kental itu. Padahal api kompor sudah dia atur pada posisi paling kecil. Panas yang dihasilkan tidak seharusnya membuat lilin bergolak seliar itu. Suara didihannya pun terdengar aneh.
Bukan bunyi blub-blub cairan biasa, melainkan suara yang lebih berat dan basah, seperti lumpur panas yang meletup di kawah gunung berapi. Cipratan-cipratan kecil lilin panas mulai melompat keluar dari wajan, mengotori meja kerja. Sekar panik. Dia menjulurkan tangan untuk mematikan sumbu kompor. Namun sebelum jarinya menyentuh tombol pemutar, wajan itu berguncang sendiri di atas tungku. Guncangannya kuat, seolah ada tangan tak terlihat yang menggoyang pegangannya. Sebagian cairan lilin panas tumpah meluap dari bibir wajan. Cairan coklat pekat itu jatuh ke lantai ubin dengan suara yang nyaring. Sekar menarik kakinya refleks agar tidak terkena tumpahan panas itu. Dia menatap gumpalan lilin yang jatuh di lantai. Cairan itu seharusnya segera mendingin dan mengeras saat menyentuh ubin yang dingin. Tetapi cairan ini tidak membeku. Tumpahan itu tetap cair, berkilauan basah di bawah cahaya lampu. Dan kemudian, tumpahan itu bergerak. Sekar menahan napas sampai dadanya sakit. Gumpalan lilin di lantai itu memanjang. Bagian depannya menjulur keluar, menarik bagian belakangnya ikut maju. Gerakannya persis seperti lintah besar yang sedang merayap. Cairan itu tidak menyebar acak mengikuti kemiringan lantai. Cairan itu memiliki tujuan. Benda itu merayap pelan menuju kaki meja gawangan. Sekar terpaku di bangku kecilnya. Tubuhnya kaku, lumpuh oleh ketidakpercayaan. Dia melihat makhluk cair itu mencapai tiang kayu penyangga kain. Cairan itu mulai memanjat naik, melawan gravitasi. Jejak lendir coklat tertinggal di tiang kayu saat benda itu merambat naik inci demi inci, mendekati kain mori yang tergantung di atasnya. Bau anyir di ruangan itu semakin menjadi-jadi, membuat kepala Sekar pening. Dia sadar dia harus melakukan sesuatu. Dia tidak boleh membiarkan benda itu menyentuh kain. Dengan sisa keberanian yang dia kumpulkan susah payah, Sekar menyambar kain penutup putih yang tergeletak di meja samping. Dia berdiri dan melempar kain penutup itu ke arah gawangan, berusaha menutupi kain batik itu sepenuhnya. Kain putih itu melayang dan jatuh menutupi kain batik warisan tersebut. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat lutut Sekar lemas. Kain penutup itu tidak jatuh menggantung lurus secara alami. Kain itu menempel ketat pada permukaan kain batik di baliknya, seolah disedot oleh gaya vakum yang kuat. Tekstur kain penutup itu mencetak bentuk timbul dari balik sana. Bukan bentuk kain datar yang tercetak, melainkan bentuk 3 dimensi. Sekar melihat tonjolan-tonjolan yang bergerak di balik kain penutup. Seperti ada puluhan tangan kecil yang mendorong-dorong dari dalam, berusaha merobek selubung putih itu. Wajah-wajah menyeringai yang tadi dia lihat di motif batik, kini menekan kain penutup, hingga bentuk hidung, mulut dan mata mereka terlihat jelas dari luar. Kain itu bernafas. Bidang dadanya naik turun dengan ritme cepat, seolah sedang marah. Sekar mundur terhuyung-huyung. Kakinya menabrak bangku kecil hingga terguling. Suara jatuhnya bangku itu memecah ketegangan, tetapi tidak menghentikan aktivitas di balik kain penutup. Sekar berbalik dan lari. Dia tidak memedulikan kompor yang masih menyala atau lilin yang masih mendidih. Dia berlari keluar dari sanggar membanting pintu kayu di belakangnya dan menguncinya dengan tangan gemetar. Di balik pintu yang tertutup itu, dia masih bisa mendengar suara mendesis dari dalam. Suara cairan yang merayap di dinding, suara kain yang bergesekan kasar, dan suara tawa lirih yang terdengar seperti gesekan daun kering. Sanggar itu bukan lagi tempat kerja. Itu adalah rahim bagi sesuatu yang sedang berusaha untuk lahir. Dan Sekar baru saja memberinya makan dengan kehadirannya. Langit di atas desa seakan runtuh malam itu. Hujan turun dengan intensitas yang tidak wajar, mengguyur atap genteng sanggar dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Air jatuh begitu rapat hingga menciptakan tirai putih tebal yang memisahkan bangunan kayu itu dari dunia luar. Udara menjadi sangat dingin dan lembab, menembus celah-celah dinding papan dan membuat tulang terasa nyeri.
Sekar terperangkap. Niatnya untuk lari mencari pertolongan ke rumah tetangga terhalang oleh cuaca yang mengamuk. Namun, ancaman terbesar bukan datang dari badai di luar, melainkan dari keheningan yang menunggu di dalam ruang kerja Sanggar. Sekar berdiri di ambang pintu dengan napas tertahan. Dia memegang kotak kayu jati tempat kain itu berasal. Tekadnya sudah bulat. Dia tidak akan membatik lagi. Dia akan melipat kain terkutuk itu, memasukkannya kembali ke dalam kotak, memaku tutupnya, dan membuangnya ke sungai besok pagi saat banjir datang. Itu rencana yang masuk akal. Itu satu-satunya cara untuk menghentikan teror wajah-wajah kecil yang dia lihat sebelumnya. Dia melangkah masuk. Ruangan itu remang-remang, hanya diterangi oleh satu lampu minyak yang sumbunya mulai memendek. Bau anyir dan bunga busuk itu masih menggantung di udara, kini bercampur dengan aroma tanah basah yang kuat. Sekar berjalan lurus menuju gawangan. Dia berusaha tidak melihat ke arah motif kain. Dia mematikan rasa ingin tahunya. Fokusnya hanya satu, ambil, lipat, sembunyikan. Sekar meletakkan kotak jati di lantai, tepat di kaki gawangan. Dia mengulurkan kedua tangannya untuk meraih ujung kain mori itu. Jari-jarinya sudah menyentuh tekstur kain yang kasar, dingin. Kain itu terasa seperti kulit hewan reptil yang baru saja mati. Saat Sekar hendak menarik kain itu turun dari tiang penyangga, tubuhnya menolak perintah otaknya. Tangannya berhenti bergerak. Jari-jarinya mencengkram kain itu tetapi tidak menariknya. Otot-otot lengannya menegang kaku, sekeras batu. Sekar mencoba menarik tangannya kembali, tetapi anggota tubuhnya itu berkhianat. Lengannya terasa berat dan asing, seolah syaraf-syarafnya telah diputus dan disambungkan ke pusat kendali lain yang tidak terlihat. Rasa panik mulai meledak di dada Sekar. Dia mencoba mundur, membuang berat badannya ke belakang untuk melepaskan diri. Namun kakinya justru melangkah maju. Kakinya menekuk, memaksanya duduk kembali di bangku kecil pembatik yang sudah terguling tadi. Tangan kirinya bergerak sendiri, menegakkan bangku itu, lalu tubuhnya duduk dengan posisi sempurna. Sekar kini menjadi penumpang di dalam tubuhnya sendiri. Dia bisa melihat, dia bisa merasakan, tetapi dia tidak bisa mengendalikan gerakannya. Tangan kanannya terulur ke samping. Jari-jarinya meraba meja kerja, mencari sesuatu. Canting. Alat itu sudah ada di dalam genggamannya dalam sekejap. Tanpa ragu, tangannya mengambil korek api dan menyalakan kembali kompor minyak yang sempat dia matikan. Api menyala besar, menjilat dasar wajan. Lilin malam yang sudah membeku di dalamnya mencair dengan kecepatan yang tidak masuk akal, seolah merespons keinginan gelap yang mengalir melalui tangan Sekar. Cairan itu mendidih seketika. Baunya menyengat hidung, membuat mata Sekar berair. Tanpa menunggu suhu stabil, tangan Sekar mencelupkan canting ke dalam cairan mendidih itu. Gerakannya cepat, kasar dan tanpa ampun. Dia mengangkat canting penuh lilin panas itu dan langsung menghantamkannya ke permukaan kain. Tidak ada kehati-hatian, tidak ada kelembutan seni. Tangan Sekar bergerak liar di atas kain mori. Ujung cucuk tembaga itu menggores kain dengan suara srek-srek yang nyaring, seperti pisau yang menyayat kulit. Sekar ingin berteriak, ingin menghentikan tangannya. Tetapi mulutnya terkatup rapat seolah dilem perekat. Dia hanya bisa menonton dengan ngeri saat motif-motif baru bermunculan di atas kain putih itu. Pola yang dia buat bukan lagi sekadar garis acak. Tangan Sekar menggambar sambungan dari akar-akar yang terputus. Garis-garis lilin itu saling bertemu, menjalin ikatan yang rumit. Dan di setiap pertemuan garis, terbentuk gambar mata yang terbuka. 1 mata, 2 mata, 10 mata. Dalam hitungan menit, kain itu penuh dengan gambar mata yang menatap kosong ke arah Sekar. Gerakan tangannya semakin gila. Cairan lilin bercipratan kemana-mana, mengotori meja dan lantai. Tetapi pola di kain tetap terbentuk rapi secara supranatural. Sekar merasakan hawa panas menjalar dari ujung jarinya naik ke bahu. Itu bukan panas api kompor, melainkan energi jahat yang mengalir masuk ke dalam tubuhnya melalui canting itu.
Dia merasa seperti sedang disedot. Tenaganya dikuras habis untuk memberi makan kain lapar di hadapannya. Di tengah keputusasaan itu, mata Sekar menangkap sesuatu di dinding di depannya. Cahaya lampu minyak meletakkan bayangan Sekar dan gawangan kain itu ke dinding kayu yang kusam. Bayangan tubuh Sekar terlihat duduk membungkuk. Tangannya bergerak cepat. Namun, bayangan kain di depannya tidak sesuai dengan aslinya. Kain asli di gawangan itu menggantung diam, hanya bergetar sedikit karena hantaman canting. Tetapi, bayangan di dinding menunjukkan sesuatu yang lain. Bayangan kain itu tidak berbentuk persegi panjang. Pinggiran bayangannya menjulur panjang, meliuk-liuk seperti tentakel gurita atau akar pohon raksasa yang hidup. Bayangan akar-akar itu bergerak merambat di dinding. Mereka memanjang, menjalar ke langit-langit, dan turun ke arah bayangan Sekar. Di dinding itu, Sekar melihat bayangan dirinya sedang dililit. Akar-akar hitam itu membelit leher bayangannya, menusuk ke dalam kepala, dan menyatu dengan punggungnya. Itu adalah gambaran nyata dari apa yang sedang terjadi. Kain itu sedang menjajah tubuhnya. Sekar berusaha melawan sekuat tenaga batinnya. Dia memusatkan seluruh sisa kesadarannya ke tangan kanan. "Berhenti!" teriaknya dalam hati. "Jatuhkan canting itu." Otot lengannya berkedut hebat. Pertarungan antara kehendak pemilik tubuh dan entitas asing. Tangan itu gemetar, terhenti sesaat di udara. Lilin panas menetes deras dari ujung canting yang miring. Tetesan cairan mendidih itu jatuh tepat di atas punggung tangan kiri Sekar yang sedang memegang kain. Cairan bersuhu ratusan derajat itu membakar kulit halusnya seketika. Kulit melepuh, daging terpanggang. Namun, hal yang paling mengerikan adalah reaksi Sekar. Dia tidak menjerit, dia tidak menarik tangannya. Rasa sakit itu ada, nyata dan tajam, tetapi terasa jauh sekali. Seolah rasa sakit itu terjadi pada tubuh orang lain yang sedang dia tonton dari kejauhan. Syaraf perasanya tumpul oleh pengaruh gaib. Dia hanya melihat asap tipis mengepul dari kulitnya sendiri, disertai bau daging gosong yang bercampur dengan aroma bunga busuk. Luka bakar itu menjadi titik balik. Rasa sakit fisik yang ekstrim perlahan menembus kabut trans yang menguasai otaknya. Sengatan panas itu memaksa kesadarannya kembali ke permukaan. Sekar menggigit lidahnya sendiri sekuat tenaga hingga terasa asin darah. Rasa sakit ganda dari tangan dan lidah akhirnya memutus hubungan itu. Erangan pendek lolos dari tenggorokannya. Kekakuan di tubuhnya runtuh. Tangan kanannya melemas dan menjatuhkan canting panas itu ke lantai. Tangan kirinya terlepas dari kain. Sekar terjatuh dari bangku kecilnya, terguling ke lantai yang kotor. Dia merangkak mundur dengan napas memburu, menjauh dari gawangan itu. Matanya menatap horor pada kain yang baru saja dia kerjakan. Motifnya hampir selesai. Ratusan mata di kain itu kini terlihat basah dan hidup, menatap tajam ke arah Sekar yang terbaring tak berdaya di lantai. Dan di dinding, bayangan akar-akar itu masih bergerak. Kini perlahan melepaskan diri dari tembok, berusaha menggapai wujud fisik di dunia nyata. Sekar tahu, dia tidak punya banyak waktu sebelum kain itu mengambil alih tubuhnya secara permanen. Sekar belum sempat berdiri tegak. Lututnya masih gemetar hebat di atas lantai ubin yang dingin. Jantungnya memukul rongga dada dengan ritme yang menyakitkan, memompa adrenalin ke seluruh tubuh yang baru saja lepas dari kendali asing. Matanya terpaku pada gawangan kayu di depannya. Kain mori itu masih menggantung di sana, tetapi suasananya telah berubah total. Benda itu tidak lagi diam. Kain itu bergetar hebat seolah dialiri listrik tegangan tinggi. Ujung-ujungnya berkibar kencang meski tidak ada angin di dalam ruangan tertutup itu. Suara kibarannya terdengar kasar, seperti suara layar kapal yang dihantam badai. Brak, brak. Tiang penyangga kayu jati yang berat itu mulai terangkat-angkat dari lantai, diguncang oleh kekuatan kain yang tergantung di palangnya. Sekar mundur selangkah lagi, tumitnya menabrak kaki meja kerja.
Tiba-tiba, kain itu terlepas dari gawangan. Ia tidak jatuh ke lantai karena gravitasi. Kain itu melayang di udara, membentang lebar seperti spray putih yang ditiup angin kencang. Motif-motif mata yang baru saja digambar Sekar terlihat menyala samar dalam kegelapan, menatap lurus ke arah pembuatnya. Dalam hitungan detik, kain itu melesat maju. Sekar tidak sempat menghindar. Kain mori itu menerjang tubuhnya, menubruknya hingga terjengkang keras ke belakang. Punggung Sekar menghantam lantai. Sebelum dia bisa berteriak, kain itu sudah menutupi seluruh wajah dan tubuh bagian atasnya. Dunia Sekar berubah menjadi putih kekuningan dan berbau apek. Kain itu menempel ketat di wajahnya. Sekar berusaha menarik napas, tetapi serat kain itu menyumbat hidung dan mulutnya. Dia menghirup debu kain dan bau lilin busuk yang menyengat. Rasanya bukan seperti tertutup kain biasa. Teksturnya kasar dan berat, seolah dia sedang ditindih oleh karung basah berisi pasir. Sekar mencakar-cakar kain di wajahnya dengan tangan kiri yang masih sehat. Dia berusaha merobeknya, mencari celah udara. Namun kain tua yang seharusnya rapuh itu kini terasa sekuat kulit kerbau yang liat. Kuku jari Sekar patah saat mencoba menarik seratnya, tetapi kain itu tidak sobek sedikit pun. Serangan itu belum selesai. Sekar merasakan pergerakan di permukaan kulitnya. Motif batik yang tergambar di kain itu, pola akar dan mata, mulai menekan masuk. Garis-garis lilin yang keras itu terasa hidup. Mereka bergerak seperti kawat berduri yang ditarik, melilit leher, bahu, dan lengan Sekar. Belitan itu mengencang dengan cepat. Sekar meronta di lantai, kakinya menendang-nendang udara dan menghantam kaki meja, menciptakan kegaduhan di ruangan yang sunyi. Dia merasa lehernya dicekik oleh ratusan jari kecil yang dingin. Aliran darah ke kepalanya mulai terhambat. Pandangannya di balik kain mulai berkunang-kunang. Paru-parunya menjerit meminta oksigen, tetapi setiap tarikan napas hanya menyedot kain itu semakin dalam ke mulutnya. Ini bukan sekadar kecelakaan kerja, ini adalah eksekusi mati. Di tengah kepanikan yang memuncak, tangan kanan Sekar yang terluka bakar menyentuh lantai. Rasa perih akibat gesekan ubin kasar membuat kesadarannya tetap terjaga. Dia tidak boleh pingsan. Jika dia pingsan sekarang, dia akan mati konyol dibunuh oleh selembar kain batik. Otaknya bekerja cepat memetakan ruangan dalam gelap. Dia ingat posisinya jatuh, dia ingat letak meja, dan yang paling penting, dia ingat letak kompor. Sumber panas itu ada di sebelah kirinya, tidak jauh dari tempat kepalanya terbentur tadi. Sekar membalikkan tubuhnya dengan susah payah, melawan bobot kain yang menekan punggungnya. Dia merangkak buta, tangannya meraba-raba lantai, mencari kaki meja atau benda apapun yang bisa dijadikan patokan. Kain itu semakin mengencangkan lilitannya di dada, membuat tulang rusuk Sekar terasa mau retak. Dia merangkak maju inci demi inci. Nafasnya kini hanya berupa dengusan pendek yang tertahan. Tangan kirinya menyenggol sesuatu yang panas. Kaki kompor. Dia menemukannya. Hawa panas dari api kompor minyak itu terasa menyengat di kulit lengannya yang terbuka. Itu adalah satu-satunya senjata yang dia miliki. Api adalah musuh alami kain dan lilin. Sekar mengumpulkan sisa tenaganya. Dia tahu ini tindakan nekat. Dia bisa saja membakar dirinya sendiri. Tapi pilihan lainnya adalah mati lemas dalam pelukan kain terkutuk ini. Dia meraba ke atas, mencari pegangan wajan tembaga yang masih berisi sisa lilin mendidih. Tangannya gemetar hebat, bukan hanya karena takut, tapi karena otot-ototnya mulai melemah kekurangan oksigen. Jarinya menyentuh pinggiran wajan yang panas. Kulitnya melepuh lagi, tapi dia mengabaikannya. Dengan satu gerakan sentak yang kasar, Sekar menarik wajan itu dan menumpahkan isinya ke arah dirinya sendiri, tepat ke bagian kain yang membungkus kepalanya. Cairan lilin mendidih itu tumpah. Panasnya menembus kain seketika. Terdengar suara mendesis yang nyaring saat cairan panas bertemu dengan serat kain dan kulit. Kain itu bereaksi. Belitannya melonggar tiba-tiba, seolah kaget terkena serangan panas. Sekar memanfaatkan momen itu. Dia menarik kain yang melonggar itu dari wajahnya, menghirup udara, lalu berguling menjauh. Kain itu bergeliat di lantai seperti binatang yang terluka. Noda cairan lilin panas terlihat berasap di permukaannya.
Namun itu belum cukup. Kain itu mulai bangkit lagi, ujung-ujungnya terangkat siap menerkam kembali. Sekar melihat kompor minyak yang masih menyala di dekat kakinya. Api birunya bergoyang liar. Tangki minyak di bagian bawahnya masih terisi setengah. Itu adalah bom waktu yang perfect. Sekar tidak menunggu kain itu menyerang. Dia mengangkat kaki kanannya dan menendang kompor itu sekuat tenaga ke arah kain yang sedang bergeliat. Kompor itu terlempar, berputar di udara dan mendarat tepat di tengah gumpalan kain mori. Minyak tanah dari tangki yang bocor tumpah membasahi kain. Api sumbu langsung menyambar bahan bakar cair itu. Wush! Api besar menyala seketika. Lidah api berwarna oranye kemerahan melahap kain mori yang sudah tua dan kering itu. Ditambah dengan lapisan lilin batik yang menempel di seluruh permukaannya, kain itu menjadi bahan bakar yang sangat mudah terbakar. Ruangan sanggar yang gelap langsung terang benderang oleh cahaya api. Suhu ruangan melonjak drastis. Sekar menyeret tubuhnya mundur sampai punggungnya menabrak dinding kayu. Dia menonton pemandangan di depannya dengan mata terbelalak. Kain itu terbakar hebat, namun cara terbakarnya tidak wajar. Kain itu tidak diam dan menjadi abu begitu saja. Benda itu berdiri tegak di tengah kobaran api. Ia meliuk-liuk, mengibas-ngibaskan dirinya sendiri seolah berusaha memadamkan api, persis seperti orang yang baju terbakar. Suara yang keluar dari pembakaran itu bukan suara kertak api biasa. Terdengar suara ciut panjang yang melengking tinggi, mirip bunyi peluit ketel uap yang bocor, atau jeritan frekuensi tinggi yang menyayat telinga. Asap hitam pekat membumbung naik, bergulung-gulung memenuhi langit-langit sanggar. Di tengah jilatan api yang semakin besar, Sekar melihat motif-motif mata di kain itu meleleh. Wajah-wajah kecil itu terlihat menangiskan cairan hitam sebelum akhirnya hangus tak berbentuk. Asap hitam yang keluar dari kain itu perlahan berkumpul di udara. Gumpalan asap itu memadat, membentuk siluet samar. Bentuknya menyerupai tubuh manusia bagian atas yang keruh kering. Sosok asap itu memiliki tangan panjang yang menggapai-gapai ke udara, seolah ingin meraih sesuatu yang tak terjangkau. Sebelum akhirnya buyar tertiup angin panas dari ventilasi. Api mulai mereda setelah menghabiskan seluruh serat kain. Bau daging gosong yang tadi samar kini tercium sangat kuat, memenuhi seluruh ruangan hingga membuat perut mual. Kain warisan itu kini hanya tinggal gumpalan abu hitam yang berserakan di sekitar bangkai kompor yang hangus. Sekar masih duduk mematung di sudut ruangan. Napasnya perlahan mulai teratur, meski dadanya masih terasa sakit bekas belitan tadi. Dia melihat luka bakar di tangan dan lengannya yang mulai terasa perih luar biasa. Tapi dia tahu, dia selamat. Benda itu sudah musnah. Ikatan gaib yang memaksanya menyelesaikan motif itu sudah putus bersamaan dengan hangusnya benang terakhir. Di luar, hujan deras masih turun, seolah alam sedang berusaha mencuci bersih sisa-sisa kejahatan yang baru saja dimusnahkan oleh api. Sekar memeluk lututnya, menatap sisa bara api yang berkedip lemah, menunggu pagi datang untuk memastikan mimpi buruk ini benar-benar berakhir. Cahaya matahari pagi yang pucat akhirnya berhasil menembus masuk melalui celah ventilasi atap sanggar. Sinar itu jatuh menimpa lantai ubin yang hangus menghitam, menyingkap pemandangan kehancuran sisa pertempuran semalam. Hujan badai di luar telah reda sepenuhnya, menyisakan tetesan air lambat dari ujung genting yang jatuh menimpa genangan lumpur di halaman. Keheningan pagi itu terasa asing, namun melegakan. Tidak ada lagi suara desisan, tidak ada lagi derit kayu, dan tidak ada lagi hawa dingin yang menusuk tulang. Sekar masih terduduk di sudut ruangan, memeluk lutut yang lecet. Tubuhnya kaku seperti patung. Dia tidak berani memejamkan mata sepanjang sisa malam. Takut jika dia tertidur, api itu akan padam dan benda itu akan bangkit kembali dari abunya. Namun kini, di bawah terang cahaya siang, dia bisa melihat dengan jelas bahwa mimpi buruk itu sudah berakhir.
Di tengah ruangan, di antara serpihan kayu arang dan bangkai kompor yang gepeng, tergeletak gundukan abu hitam. Itu adalah sisa-sisa dari kain mori warisan dan gawangan kayu yang menopangnya. Tidak ada lagi kain putih, tidak ada lagi motif akar yang bergerak. Semuanya telah musnah di lahap api, berubah menjadi residu karbon yang rapuh. Sekar memaksakan dirinya untuk bangkit. Sendi-sendinya berbunyi protes saat dia meluruskan kaki. Rasa sakit fisik mulai menyerang kesadarannya dengan kekuatan penuh. Punggungnya nyeri bekas hantaman lantai, lehernya perih bekas lilitan kain, dan tangan kanannya terasa panas berdenyut-denyut. Dia berjalan tertatih-tatih mendekati gundukan abu itu. Kakinya tanpa alas menginjak lantai yang kotor oleh jelagah. Bau di ruangan itu kini murni bau hangus. Bau anyir darah dan aroma bunga busuk yang semalam begitu menyengat kini telah hilang tak berbekas, digantikan oleh aroma kayu bakar dan minyak tanah yang menyengat. Sekar berjongkok di depan sisa pembakaran. Dia mengambil sepotong kayu kecil dan mengaduk gundukan abu itu pelan. Dia harus memastikan, dia harus melihat sendiri bahwa tidak ada sisa kain yang selamat. Kayu itu menyisir tumpukan debu hitam. Isinya hancur total. Kain itu sudah terurai menjadi serbuk halus yang lengket. Sifat fisiknya yang keras dan liat semalam telah hilang, kembali menjadi materi organik yang lemah terhadap api. Rasa lega yang luar biasa membanjiri dada Sekar, membuatnya nyaris menangis. Dia selamat, dia berhasil memusnahkan warisan terkutuk itu sebelum benda itu mengambil alih tubuhnya sepenuhnya. Neneknya mungkin menyimpan kain itu karena tidak tega memusnahkannya, atau mungkin karena tidak tahu caranya. Namun Sekar telah menyelesaikan urusan ini dengan cara yang paling brutal. Dia hendak berdiri untuk meninggalkan tempat itu ketika rasa perih di tangan kanannya menuntut perhatian. Sekar mengangkat tangannya ke arah cahaya matahari. Dia melihat luka bakar yang dia dapatkan saat cairan lilin panas tumpah menimpa kulit punggung tangannya semalam. Kulit di sana melepuh parah. Warnanya merah tua bercampur dengan kulit mati yang memutih. Cairan lilin itu telah membakar lapisan kulitnya. Namun saat Sekar memperhatikan bentuk luka itu lebih teliti, napasnya tercekak di tenggorokan. Luka bakar itu tidak berbentuk acak seperti tumpahan cairan biasa. Tepian lukanya tegas dan rapi. Jaringan parut yang mulai membengkak itu membentuk pola garis-garis yang saling menjalin. Garis-garis luka itu meliuk dari pangkal ibu jari, merambat naik ke punggung tangan, dan berakhir di pergelangan tangannya. Itu bukan sekadar luka bakar, itu adalah motif. Motif akar pohon beringin yang membelit. Motif yang sama persis dengan yang ada di kain batik itu. Sekar mengusap permukaan lukanya dengan jari tangan kiri yang gemetar. Teksturnya timbul dan kasar. Persis seperti tekstur lilin batik yang mengeras di atas kain. Panas lilin itu ternyata bukan hanya melukai kulitnya, tetapi juga mentransfer pola terkutuk itu ke tubuhnya. Kain itu hancur, tetapi dia sempat meninggalkan tanda kepemilikannya pada Sekar. Sekar menyadari sesuatu yang mengerikan. Motif di tangannya itu terlihat selesai. Bagian-bagian yang di kain asli masih terputus atau kosong, di kulit tangannya justru terhubung sempurna. Rasa sakit saat dia kerasukan dan menggoreskan canting semalam ternyata adalah proses penyelesaian motif itu di atas kanvas yang baru, kulit manusia. Dia mencoba menggosok luka itu, berharap itu hanya sisa lilin yang menempel. Tetapi rasa sakit yang menyengat memberitahunya bahwa motif itu ada di dalam dagingnya. Itu permanen. Dia akan membawa bekas luka bermotif akar dan wajah-wajah samar ini seumur hidupnya. Setiap kali dia melihat tangannya, dia akan teringat pada mata-mata kecil yang menatapnya dari balik kain putih. Sekar bangkit berdiri, menahan rasa mual yang bergejolak di perutnya. Dia tidak mau berlama-lama lagi di sini. Sanggar ini sudah mati, dan dia tidak berniat menghidupkannya kembali. Tanpa membereskan kekacauan di lantai, Sekar berbalik dan berjalan keluar. Dia meninggalkan pintu sanggar terbuka lebar. Biarlah angin, hujan, dan hewan liar yang mengurus sisa-sisa tempat itu.
Dia masuk ke rumah utama hanya untuk mengambil tas pakaiannya. Dia tidak mandi, tidak berganti baju, dan tidak berpamitan pada tetangga. Kunci rumah tua itu dia letakkan begitu saja di atas meja teras depan. Dia berjalan kaki meninggalkan halaman luas yang ditumbuhi rumput liar itu. Dia tidak menoleh ke belakang sedikit pun. Baginya, rumah dan sanggar itu sudah menjadi kuburan masa lalu yang tidak perlu digali lagi. Sekar kembali ke kota hari itu juga. Dia meninggalkan ambisinya menjadi penerus pengrajin batik keluarga. Dia tidak pernah memegang canting lagi seumur hidupnya. Bahkan, dia menghindari toko kain atau pameran batik. Bau lilin malam yang dulu dia anggap harum, kini menjadi pemicu trauma yang membuatnya sesak nafas. Luka di tangannya akhirnya sembuh setelah beberapa minggu, meninggalkan keloid tebal berwarna kecoklatan yang menonjol. Dokter kulit menyarankan operasi plastik untuk menyamarkannya, tetapi Sekar menolak. Dia membiarkan luka itu tetap di sana. Dia sering menutupinya dengan sarung tangan atau plester lebar saat bepergian. Namun ada malam-malam tertentu, terutama saat hujan turun deras dan udara menjadi lembab, bekas luka itu terasa gatal dan panas. Di saat-saat seperti itu, jika Sekar memberanikan diri melihatnya di bawah cahaya lampu tidur, garis-garis akar di kulitnya itu terlihat sedikit lebih merah dan hidup. Seolah-olah darah di bawah jaringannya sedang mendidih pelan, dan wajah-wajah samar dalam motif itu sedang tersenyum menyapanya dari balik kulit. Warisan itu memang tidak selesai di atas kain, tetapi ia menemukan jalan untuk terus hidup menempel pada inang barunya. Dan Sekar harus hidup dengan kenyataan bahwa sebagian kecil dari kutukan neneknya kini mengalir dalam darahnya sendiri. Kisah Sekar ini menjadi peringatan keras bagi kita semua. Tidak semua hal yang ditinggalkan orang tua harus kita lanjutkan. Ada ambisi yang sebaiknya dikubur, ada karya yang sebaiknya dibiarkan mangkrak, dan ada kotak Pandora yang sebaiknya tidak pernah dibuka. Rasa penasaran seringkali menuntut bayaran yang jauh lebih mahal daripada kepuasan yang didapat. Jika suatu hari nanti kalian menemukan barang antik atau benda seni setengah jadi di gudang tua rumah kalian, pikirkanlah baik-baik sebelum mencoba menyelesaikannya. Tanyakan pada diri kalian, mengapa benda itu ditinggalkan begitu saja? Apakah karena pembuatnya bosan, atau karena benda itu tidak mengizinkan dirinya untuk selesai? Jangan sampai kalian bernasib seperti Sekar yang harus membawa karya seni itu di tubuhnya sampai akhir hayat. Terima kasih sudah mendengarkan kisah kain batik tak selesai malam ini. Semoga cerita ini bisa menemani waktu istirahat kalian, atau mungkin membuat kalian memeriksa kembali barang-barang lama yang kalian simpan di lemari. Jika kalian menyukai cerita horor dengan nuansa budaya lokal yang kental seperti ini, berikan dukungan kalian dengan menekan tombol like dan subscribe. Bagikan juga video ini kepada teman atau kerabat yang menyukai misteri warisan leluhur. Dukungan kalian adalah bahan bakar bagi channel ini untuk terus menggali sisi gelap Nusantara yang belum terjamah. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan teror yang berbeda. Tetap waspada, dan jangan pernah meremehkan apa yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.